Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ari 007 TPI di channel saya Belajar Ternak dan Sharing Penetasan Telur Unggas. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pada kawan-kawan bagaimana caranya menaikkan kelembapan pada mesin penetas kita. Sebenarnya pengalaman ini bukan pengalaman saya saja, tapi juga pengalaman dari beberapa teman saya di sini ya, di tempat saya. Karena saya sering sharing sama teman-teman juga bagaimana cara kita menetaskan telur. Tapi khusus di video ini kita mau ngebahas bagaimana caranya menaikkan kelembapan. Nah, sebenarnya menaikkan kelembapan ini lebih mudah daripada menurunkan kelembapan. Itu sepengalaman saya. Tapi saya juga pernah mengalami namanya kelembapan itu sulit untuk dinaikkan. Tapi tidak semua ya, hanya pernah terjadi dalam beberapa kasus saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya menaikkan kelembapan. Jadi ada beberapa cara ya kawan-kawan yang mungkin bisa kawan-kawan coba atau kawan-kawan tiru. Nah, di sini cara pertama, biasanya ketika kita akan menaikkan kelembapan, itu kita menempatkan wadah air seperti ini atau nampan air pada bagian bawahnya. Terus kita kasih air. Nah, biasanya beberapa orang itu akan ngasih air sebanyak-banyaknya dengan maksud kelembapannya nanti akan cepat naik. Nah, di sini saran saya, pertama kawan-kawan kurangi airnya, kasih saja sedikit air. Lalu kawan-kawan tambahi dengan spoon atau busa seperti ini. Nah, ini adalah cara yang paling umum ya. Dan ketika kawan-kawan meletakkan ini, tutup beberapa lubang ventilasi. Itu yang cara yang paling umum. Selanjutnya kawan-kawan tunggu sekitar 30 menit atau 1 jam untuk melihat perubahan kelembapan yang ada di dalamnya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, apabila cara yang pertama ini tidak berhasil, kawan-kawan masih bisa melakukan cara kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah cara yang pernah saya lakukan pada waktu itu. Nah, wadahnya ini kawan-kawan ganti menggunakan wadah yang seperti ini. Nah, wadah yang terbuat dari plat atau seng seperti ini juga ya. Nah, ini nampan biasanya untuk buat kue. Kawan-kawan ganti wadah airnya dengan bahan yang terbuat dari plat seperti ini. Selanjutnya kawan-kawan kasih air, kemudian tunggu sekitar setengah jam karena butuh waktu agar ada rambatan panas yang menyentuh wadahnya ini. Ketika terjadi panas itu sampai, maka akan terjadi penguapan. Nah, itu cara yang kedua. Nah, apabila cara yang kedua ini gagal, kawan-kawan bisa melakukan cara ketiga. Tapi cara ketiga ini cukup merepotkan ya. Nah, pada bagian dalam, ini sebenarnya pengalaman teman saya. Nah, ini kawan-kawan lapisi dengan plastik bening bagian dalamnya. Jangan di bagian luar, tapi bagian dalam. Kenapa jangan di bagian luar? Pengalaman teman saya, ketika nantinya mesinnya tidak digunakan lagi, itu akan banyak tumbuh jamur pada bagian bawahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada bagian pintu, apabila materialnya box teman-teman itu terbuat dari triplek, pintunya itu akan cepat baling atau melengkung. Nah, itu cara yang ketiga ya. Kawan-kawan tutupi atau lapisi bagian dalam dengan menggunakan plastik bening, tapi merepotkan. Nah, apabila cara itu juga gagal, kawan-kawan bisa melakukan cara keempat. Tapi cara keempat ini tidak saya sarankan. Karena begini, kawan-kawan coba kurangi jumlah lampu yang ada di dalam. Jumlah lampunya kawan-kawan kurangi. Misalnya kawan-kawan pakai 5 lampu, kawan-kawan kurangi menjadi 4 lampu. Atau yang tadinya pakai 4, kurangi 1 lampunya. Tapi cara ini tidak saya sarankan. Kenapa? Karena biasanya ketika kita membuat mesin penetas atau box inkubator, itu kita sudah menentukan tata letak posisi lampu dan berapa jumlah lampu dengan maksud agar suhunya merata. Jadi kalau harus kita kurangi, nanti takutnya suhunya tidak merata. Nah, itu adalah cara yang keempat. Tapi cara keempat ini sekali lagi tidak saya sarankan. Nah, cara kelima, kawan-kawan bisa melakukan pengembunan dengan cara disemprot.
tapi pakai yang halus ya. Nah, pada bagian atas enggak masalah kawan-kawan semprot, tapi ini tidak saya sarankan untuk telur ayam. Tapi kalau telur bebek ya silakan kawan-kawan semprot. Cuman ketika disemprot ini sifatnya tidak bertahan lama, tapi juga efektif, bisa menaikkan kelembapan. Jadi itu ya beberapa cara menaikkan kelembapan yang bisa kawan-kawan coba. Nah, apabila cara satu gagal, coba cara dua. Apabila cara dua gagal, coba cara tiga. Jadi istilahnya ganti strategi lah. Oke, begitu ya kawan-kawan ya, cara menaikkan kelembapan pada mesin penetas kita. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.